kembali di channel YouTube saya. Coba deh kalian bayangkan, kalau dulu yang namanya ancaman negara itu bentuknya fisik seperti penjajah datang bawa tank atau kapal perang, tapi sadar nggak sih, di era digital sekarang, musuh terbesar bangsa kita justru bisa bersembunyi di balik layar smartphone yang kita pegang setiap hari. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mampir, perkenalkan, nama saya Yuwina Mawarda dengan NIM 250101113, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Samudra. Dalam video kali ini, sebagai anak hukum, saya ingin mengajak kalian semua untuk membedah sebuah topik yang seru dan juga penting untuk masa depan kita, yaitu tentang ketahanan nasional dan strategi keamanan nasional dalam menghadapi tantangan bangsa di era modern. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, sebelum kita bahas strateginya, kita harus tahu dulu apa pondasinya. Di perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, kita mengenal konsep wawasan Nusantara. Berdasarkan materi yang saya pelajari, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia melihat diri dan lingkungan kita sebagai satu kesatuan yang utuh, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, kalau bicara soal geografis Indonesia yang strategis banget karena berada di antara dua benua dan dua samudra, itulah yang kita sebut sebagai geopolitik. Tapi ingat, letak yang strategis ini ibarat rumah mewah yang di pinggir jalan raya utama. Selain banyak keuntungannya, posisi ini juga banyak diincar oleh orang asing. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya geostrategi, yaitu langkah nyata atau strategi cerdas untuk memanfaatkan posisi tadi demi menciptakan ketahanan nasional. Sederhananya, ketahanan nasional itu berperan sebagai sistem imun atau daya tahan tubuh bangsa kita dalam menangkal semua berbagai penyakit, baik itu berupa ancaman, hambatan, gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini dia bagian menariknya. Apa sih tantangan kita di era modern? Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat ancaman zaman sekarang tuh bukan hanya soal militer, tapi istilahnya adalah ancaman non-militer yang menyerang lewat digital dan mental. Seperti yang pertama itu ada perang informasi atau hoax dan ujaran kebencian. Lewat jempol, di media sosial masyarakat kita tuh gampang banget diadu domba. Karena yaitu tadi berita palsu yang bisa memicu adanya konflik. 2. Keamanan cyber atau cyber security. Mulai dari kebocoran data, serangan hacker ke situs negara, sampai kejahatan digital yang bisa merusak ekonomi masyarakat. 3. Infiltrasi budaya, yang artinya masuknya nilai-nilai asing yang pelan-pelan mengikis moral dan nilai-nilai luhur Pancasila kita. Lalu, bagaimana strategi keamanan kita? Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, Indonesia menerapkan 2 arah pandang. Dari arah pandang ke dalam, kita harus memperkuat persatuan internal, menyembuhkan egoisme kelompok, dan juga memastikan pembangunan itu adil dari Sabang sampai Merauke. Dari arah pandang keluar, kita harus pintar menjaga kedaulatan wilayah kita di mata internasional, terutama di wilayah perbatasan dan wilayah laut kita. Terus, sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, apakah kita harus ikut angkat senjata? Ya, jawabannya tentu tidak dong, karena bela negara di era modern itu sekarang bentuknya adalah aksi nyata kita sehari-hari. Bagi kita generasi muda, strategi terbaik yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, melek hukum dan aturan. Kita harus bisa menaati hukum yang berlaku dan membantu mengedukasi masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, menjadi filter hoax. Jadi sebelum membagikan informasi di media sosial, saring dulu sebelum sharing. Jangan jadi bagian dari orang yang memecah belah bangsa. Yang ketiga, menjaga toleransi. Sadar nggak kalau perbedaan suku, agama, dan budaya itu bukan pemisah, tapi justru kekayaan terbesar yang kita miliki. Ingat ya teman-teman, laut di Indonesia itu bukan pemisah antar pulau, tapi laut itu adalah perekat yang menyatukan kita semua menjadi satu kesatuan NKRI. Nah, kesimpulannya, ketahanan nasional itu bukan cuma tugas TNI atau Polri, tapi itu adalah tanggung jawab saya, kamu, dan kita semua sebagai pemilik bangsa ini. Yuk, kita jaga persatuan demi Indonesia yang kuat, aman, dan berdaulat di masa depan. Nah, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan opini kalian di bawah kolom komentar ya. Khusus untuk tugas perkuliahan ini, saya juga ingin menyapa Bapak dosen pengampu kita yang terhormat, yaitu Bapak Sariulis SHMH. Teman-teman semuanya jangan lupa follow dan juga tag akun TikTok dan juga Instagram, dan juga subscribe channel YouTube di sini, serta media sosial resmi Fakultas Hukum Universitas Samudra. Saya Yuwina Mawarda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.